Kepada Bapak Ustadz Zobi Mazabi MPD dengan segala hormat, waktu dan kesempatan sepenuhnya saya persilahkan. Semonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin. Walhamdulillahilladzi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illa alladzi amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Wa qala ta'ala wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidan ila syadid. Au kama qala wahidun minal ulama manutul barakah asyukru ala ni'amillahi ta'ala. Bapak Ibu jamaah Rona Senja, niki saya nggak tahu kok nggak bisa kelihatan yang hadir niku ya, jadi saya kayak ngomong sendiri nih. Bentar ya, ini saya ngomong kedengeran nggak? Halo? Mireng, Bapak, mireng. Sekedap coba pulau ulang gabung ya, kayak ngomong sendiri saya. Sekedap. Biasanya kelihatan apa? Profilnya nggak kelihatan, Bapak. Nggih. Sana sinyalnya kurang penuh, Bapak. Biasanya kadang-kadang itu. Profilnya nama gambar. Sekedap. Bapak, saya dikeluarkan dari gabung niku dulu. Saya nggak bisa keluar ini. Saya keluar tadi mau keluar dari grup. Leave. Halo. Nah. Iya, Pak. Sekarang ada nggak profilnya? Nggak ada ini. Coba kalau saya leave itu nanti leave dari grup saya. Bentar. Nah, ini pasti. Okay. If you leave this group, you no longer be able to view the member of this or chat. Leave this group. Coba saya dikeluarin dari call ini gimana caranya? Meninggalkan grup dulu. Nggih. Mungkin saya masuk ulang coba. Biar coba saya dikeluarkan dari call ini. Di out. Bisa enggak? Nah, biar kelihatan kayak gininya itu loh, kok enggak bisa ya. Yang ditampilkan itu. Kalau saya tekan leave, Mungkin dari sinyal. tekan yang merah, Pak. Atasnya dikeluarkan Rien. Coba saya dikeluarin dulu. Sama dari boleh. Di saya pakai komputer nggak kelihatan. Kita pakai HP. Nah, yang di call ini coba saya dikeluarin. Nggak bisa keluar saya. Sudah saya keluarkan. Sudah saya hapus. Masih, kompresnya masih oke. Coba saya keluar dulu, nanti diundang lagi, nggih. Oke, monggo nanti diundang lagi. Masih ya.
biasanya dari niku ngene sinyale. Sinyal. Nggih. Soalnya kula pernah nggak ada apa profilnya sama sekali, hitam semua. Sudah. Ngapunten. Apa ini? Keluar lagi lah Bu, belum diundang lagi. Masih ada di dalam nih, ya. Keluar lagi tuh. Coba diundang ulang Bu. Ini enggak di tempat saya. Meninggalkan grup kok di atas ya. Sinyal ini efek sinyal apa nih sinyalnya? Sinyal nggih. Nggih. Oh nggih pun. Punten ada coba HP ini dimatikan riyen mate. Biasanya kados ngoten iki lek muncul mati. Punten. Coba jangan undang kula ulang. Soalnya di HP kula hilang nih kan. Coba tak undang lagi ya Pak ya. Nggih, jangan undang kula sekali. Ngapunten nggih, ngapunten. Sudah diundang. Biasanya kalau error gini di cancel dulu baru ini diundang lagi. Diundang di cancel terus di Udah turun ya? kayaknya udah. Nggih, ngapunten niki sakit nggih kedengaran nggih. Oke. Kedengaran. Nah, sekarang iya. Niki rodok ketok. Oh, enggak lihat saya ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin wa qad khuliqna fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jamaah Rona Senja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada 10 hari-hari terakhir bulan Ramadan kali ini saya diberikan amanah untuk membersamai panjenengan semua untuk sama-sama kita ngabuburit menjelang ghurubnya matahari di hari keberapa sekarang puasa nggih? 20 nopo 21 nggih? 20 nggih. Di 10 hari terakhir niki dengan tema merubah nopo mau insecure menjadi syukur. Nah, ini
apa namanya tema yang cukup milenial saya rasa untuk kita bahas ya. Karena apa namanya saya nggak tahu ini yang jadi pertanyaan saya, kemudian itu kok saya ditodorkan tema seperti ini. Apakah jenengan semua niku merasa insecure kah? Pernah merasa insecure apa tidak? Sebelum saya agak jauh membahas. Halo. Sering nggih. Mboten ngertos apa insecure niku napa lho, Pak? Niku Kan mriki makame gethuk lho Abah, gethuk makame dadi insecure niku napa? nah makanya niku kok temani kok kok insecure niku kok bahasa kita. Bu Siti. Udah apa-apa saya rasa ya. Insecure niku. Jadi kalau misalkan saya buka di kamus Longman atau Oxford, terus di kamusnya apa teman-teman kedokteran itu memang insecure niku ya salah satu penyakit mental ya. Untuk mudah memahami insecure itu, ini di kamus Oxford Dictionary itu didefinisikan. Ini nggak tahu ini saya kok jadi ngomong kayak gini nih. Tumben saya ngaji ngomong kayak gini nih. Itu apa namanya? Yang namanya insecure itu adalah not confident about yourself or your relationship with other people. Nah, jadi yang namanya insecure itu adalah tidak percaya diri dengan diri kita atau dengan hubungan kita dengan orang lain. Jadi misalkan begini kan, saya kok nggak pede ya sekarang ya di Iwamit itu, kok jamaahnya sepi ya, sosial medianya beda dengan misalkan majelis-majelis yang lain ramai. Jadi kita merasa nggak confident. Atau contoh, mohon maaf, ini karena bahasanya milenial, saya bahasa milenial saja ya. Sorry to say, misalkan, mohon maaf, misalkan, ngapunten ini bukan maksud tentukan, contoh lah, saya kok nggak pede ya sekarang di Taiwan. Kenapa? Ini saya kok gimana ya di Taiwan itu yang namun jadi babu, namun jadi segini segala macam. Ya, itu namanya insecure. Jadi kita tidak pede dengan diri kita sendiri. Atau misalkan saya nggak pede ya kok bermajelisan itu ya. Saya kok nggak pede ya didengar suara baca Qurannya saya nggak pede tampil dengan orang lain. Saya nggak pede dengan saya sudah tua, saya nggak pede. Nah, jadi kayak penyakit hati atau di sini penyakit mental illness lah kalau bahasanya orang-orang kedokteran itu kan ya. Penyakit mental yang kemudian itu membuat dia itu merasa worry, merasa tidak khawatir, merasa tidak percaya diri dengan apa yang ada dalam dirinya itu. Itu definisi kamusnya, definisi apa istilahnya, asalnya begitu. Nah, cuma Bapak Ibu, para jamaah, kemudian kalau misalkan kita tarik apa namanya definisi ini dengan kajian keislaman itu, misal seharusnya pertama bagaimana sih ini kalau saya ini belum dibahas masail kan, ini kalau misalnya saya coba link-linkkan saja ya, bagaimana sih misalkan sebenarnya insecure itu, apakah boleh seorang muslim demikian bersikap demikian terhadap dirinya, artinya dia insecure. Beda kalau secure itu ya bagus ya, kalau dia insecure dengan physically-nya, aduh saya kok hidungnya pesek banget ya, saya nggak pede deh jadinya gitu. Oh, saya sering dibully jadi insecure. Nah, itu kalau misalkan saya tarik insecure itu, kita akan tergiring menjadi orang yang tidak syukur atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita, atau kita tidak mensyukuri nikmat Allah jadinya. Nah, gimana maksudnya? Nah, kalau misal kita lihat di Quran surah Ibrahim yang saya baca tadi itu kan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, itu kan. Jadi artinya kalau misalkan kita itu wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kan.
Jadi sebenarnya apapun yang kita terima dari Allah ini ya, itu hukum alamnya itu, hukumnya itu seharusnya karena kita ini oleh Allah itu diciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu kita harus syukuri. Yang pertama kita nggak boleh insecure itu. Karena dengan sikap insecure itu apa yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan bertambah. Karena kita nggak pandai bersyukur atas nikmat Allah itu yang pertama dari sisi agamanya kan. Jadi orang insecure itu orang yang tidak syukur atas nikmat Allah, atau bahasa lainnya orang yang kufur atas nikmat Allah. Nah, ini tidak boleh kita insecure ya, insecure itu kalau bahasa Inggrisnya kan nggak boleh kita insecure. Karena wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat ketika Allah memberikan kita sesuatu, menganugerahkan kita sesuatu hal pada diri kita, pada organisasi kita, pada keadaan kita. La in syakartum, kalau kita bisa bersyukur dengan segala kondisi itu, la azidannakum, ya maka akan ditambah. Wala in kafartum, kalau tidak bersyukur dalam tanda kutip, dalam kurung misalkan insecure dengan hal itu, kemudian kita insecure nanti nggak pede mau ngapain dengan apa yang Allah anugerahkan, ya maka kemudian ya itu termasuk kafartum inna adzabi lasyadid. Maka ingat azabku sangat pedih. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Jadi nggak boleh insecure itu. Nah kemudian kenapa kita nggak boleh insecure? Insecure itu dari sisi penciptaan itu kan Allah jelas. Ya kan, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah itu sudah menciptakan kita itu pertama dari sisi bahan dasar penciptaan itu manusia sudah diciptakan dari tanah terbaik, dari tanah-tanah yang ada. Ya kan? Baik di dunia dan di surga dan semuanya. Manusia itu diciptakan dari tanah yang terbaik. Ya kenapa? Kenapa kalau misalkan emas yang terbaik, kenapa manusia nggak diciptakan dari emas? Kenapa manusia kan banyak kan? Di bumi ini kan selain ada tanah, ada emas, ada batu bara, ada krypton, ya kan? Yang apa itu? Krypton itu kayak apa ya? Superman. Yang sering nonton Superman. Kenapa kita nggak saya juga sering nonton itu. Kenapa kita nggak diciptakan dari krypton? Kenapa kita nggak diciptakan dari batu bara? Kenapa kita nggak diciptakan dari emas? Kenapa kita nggak diciptakan dari apalagi batu biok yang mahal, mutiara? Malah kita dipilih dari tanah liat dan segala macam. Nah, itu batu terbaik sudah kan? Bahan terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, iya kan? Nah, jadi kalau dari sisi itu kita kok insecure. Nah, ini apa namanya? Kita nggak boleh insecure, itu yang pertama. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Orang-orang manusia yang diciptakan oleh Allah dengan penciptaan terbaik itu akan berada di dasarnya api neraka itu. Kalau itu masak itu di keraknya nasi itu ya, asfala safilin itu. Ya illal ladzina amanu wa amilus shalihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang gimana? Orang-orang yang beramal soleh. Nah, makanya sekarang itu yang jadi pertanyaan, kok insecure? Kalau bahasa mudahnya minder lah mungkin ya. Tapi enggak. Memang insecure ini lebih maknanya lebih luas. Tidak hanya sekedar minder ya. Jadi insecure ini menjadi sebuah istilah dalam dunia mental ya, dunia psikologi. Nah, jadi apa namanya? Orang-orang yang Allah ciptakan dengan ahsani taqwim itu, dengan desain penciptaan terbaik dari bahan dasar terbaik, itu dia tidak akan menjadi isi neraka, atau bahkan kita tidak akan insecure kalau kita selama hidup di dunia ini melakukan amal soleh wa amilus sholihat. Tetapi yang terjadi itu apa?
Ya, kita kelihatannya beramal soleh, tapi kita tidak beramal soleh. Ya kan? Kita kelihatannya beramal soleh, tetapi kita tidak beramal soleh. Apa maksudnya? Contoh misalkan, di dalam Al-Quran, itu kan, itu Allah itu, ya, di akhir, di tadi yang di hafalan itu, apa surat terakhir dalam Al-Quran, Bu? Surah Anas. An-Nas. Kata-kata terakhir dalam Quran surah An-Nas itu apa? Minal jinnati wan Wanas. Minal jinnati wan nas. Jenengan tahu ndak ada berapa jumlah titik yang ada di dalam Al-Quran itu? Kalau di barisnya, kalau surah dalam Al-Quran kan ada berapa surah? Al-Quran ada 30 juz, ya kan? Ada 30 juz. Terus berapa surat? 114 surat, ya kan? Kemudian 114 surat, 666 ayat. ada berapa titiknya? Titik-titik dalam Al-Quran ada huruf ba, itu berapa titik? Katanya Imam Al-Jauzi dalam kitab Fununul Afnin di Ulumul Quran itu, ada kitab Fununul Afnin di Ulumul Quran itu, ada 1.025.000 lebih 30 titik. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Luar biasa kan? 1.025.000 lebih 30 titik itu yang ada di dalam Al-Quran menurut Imam Al-Jauzi. Nah, di dalam Quran surah An-Nas itu kan minal jinnati wan nas, al dan kata nas, huruf alif lam dan nas. Ya. Nah, itu nasun, nasia itu lupa artinya kan. Nah, jadi kalau pertama kan Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Awal ayat dari surah Al-Fatihah. Walaupun ikhtilaf pada yang mengatakan Bismillah ini termasuk ayat daripada Al-Quran, ada juga enggak. Makanya ada beberapa imam Haromen itu enggak baca Bismillah, ya kan? Ketika baca Fatihah itu ya boleh saja. Tapi Imam Syafi'i kan ya baca ayat ya, baca ayat. Nah, kemudian di nasia lupa itu, nah ini manusia karakternya banyak lupa. Sehingga karena banyak lupa itu ya muncul insecure. Contoh gimana? Wis dalam kita beramal itu kayaknya kita beramal soleh tapi enggak. Kita bangun majelis tapi lupa tujuan bangun majelis itu apakah karena benar-benar lillahi ta'ala atau enggak kan? Belum tentu. Kadang-kadang kita besarkan majelis ini supaya ini kayak ejekalah majelis ini. Ya gitu aja sudah keliru, sudah itu. Itu saja sudah salah. Ya kan? Kalau pas tabikul khairat itu tidak demikian. Saya besarkan majelis saya supaya majelis-majelis yang lain itu mati. Supaya enggak ada yang datang ke sana. Supaya enggak. Nah, itu sudah keliru kan, sudah salah. Ya selama majelis itu isinya amar ma'ruf nahi munkar, ya kan? Amilus sholihat. Nah, maka ketika kita contoh kan gini, kita ngupload status aja nih. Misal siapalah di sini, misal kan kalau nggak nyebut nama lah ya. Misal doa, upload status. Oh, hari ini saya ikut kegiatan ini. Itu kadang-kadang ketika kita buka HP, misal baik di TikTok ataupun di Facebook, misalnya, itu sedikit yang nge-like, kemudian kita bandingkan dengan statusnya teman-teman yang lain kan. Waduh, kok ini banyak ya yang like, saya kok sedikit. Akhirnya kurang pede, memang insecure kan. Itu yang menyebabkan. Lah maka ayo wa'amilus sholihat tawasau bil haq tawasau bis sabr. Nah, beramal soleh lah. Ya, beramal soleh ini banyak sekali bentuknya seperti yang kita lakukan sekarang ini. Tawasau bil haq tawasau bis sabr. Saling menegur, saling membenarkan dalam kebaikan. Oh, ini kurang pas, ini begini. Nah, makanya niat silaturahmi, bersilaturahmi secara virtual, bersilaturahmi dengan teman-teman
misalkan di majelis, itu niatkan tawasobil haq, tawasobil sober. Nggak bisa orang tawasobil haq, tawasobil sober itu kalau nggak ketemu orang. Sholat saja kita nggak bisa tawasobil haq, tawasobil sober. Harus harus ada temannya. Kalau sholat, zikir, baca Quran itu kan untuk kita dengan Allah kan. Tapi ketika kita bertemu orang lain, kita melihat, coba mengevaluasi diri kita, mengevaluasi organisasi kita dengan hal yang lain. Itu namanya tawasobil haq, tawasobil sober. Kita silaturahmi ke rumahnya Ibu A. Ibu A kok kelihatannya ya alhamdulillah adem ayem sama suaminya, anaknya kok sergap ngaji, sergap mondok, kok belum selesai aliyahnya kok sudah hafalan Al-Quran yang mungkin, ya kan? Itu bentuk tawasobil haq. Jadi ketika jenengan melihat orang yang lebih wah dalam diri kita, seharusnya bukan kita minder, enggak. Oh ini harus jadi motivasi saya. Ya kan di dalam dunia itu apa ibaratnya ulama itu undur, ya lihatlah. Kalau dalam urusan agama kan lihatlah orang yang lebih tinggi dari kita amalnya daripada orang yang, kalau dunia supaya kita ndak selalu merasa insecure, lihat orang yang lebih bawah. Contoh, walaupun ngapunten, terus kita juga sama, ngapain kuliah ke Taiwan? Di sana banyak PMI-nya. Kenapa nggak ke Australia? Kenapa nggak ke ini saja? Ya kadang-kadang kita juga merasa insecure. Oh, berarti orang-orang yang kuliah ke Taiwan tuh bodoh-bodoh. Nggak bisa lulus ke Australia, nggak bisa lulus ke Mesir, nggak bisa lulus ke Amerika, nggak bisa lulus ke Jerman, nggak bisa. Itu juga insecure-nya itu terjadi gitu kan. Nah tetapi saya ingat dulu dauhnya Yai Nawawi Abdul Jalil almarhum itu, pengasuh pondok Sidogiri waktu silaturahmi itu. Beliau dauh ngeten, Jong, sampeyan itu kita kalau sudah berikhtiar maksimal dalam hal apapun, melibatkan Allah sedari awal dalam apa yang kita ikhtiarkan, barulah haula wala quwata illa billah itu dipakai. Baru tawakal itu dipakai di sana. Memang ketika kita melibatkan Allah sedari awal dalam apa yang kita ikhtiarkan, ya kita sudah percaya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita lampaui. Kalau keinginan kita itu tidak sesuai dengan iradah Allah, yang nggak bisa dipaksakan. Wis sudah mulai dengan baik, yakin, jalani, terima itu sebagai qadarullah, insya Allah itu yang baik, lebih baik untuk kita. Ya wis bismillah dijalani. Nah, jadi demikian kan. Nah sebenarnya masalah mindset saja, kita nggak perlu kemudian insecure, nggak perlu kemudian kita merasa minder. Nah kenapa orang insecure itu? Yang pertama kan kalau demikian, syukur itu adalah poros keberkahan. Dengan bersyukur itu kita akan mendapatkan keberkahan. Nah seperti yang Guru dengar dari kalam-kalamnya ulama yang saya sampaikan kemarin, Mas Bukan itu, yang namanya berkah itu adalah ziyadatul khair mimma atau min sya'nil khair, ya kan. Jadi bertambahnya sesuatu kebaikan dari sesuatu yang memang dasarnya sudah baik itu, ya kan. Itu kita harus syukur dulu. Jadi orang bersyukur itu tidak bisa syukur kalau dia tidak memahami apa yang harus disyukuri, tidak memahami dirinya. Contoh misal keberadaan kita di Taiwan ini, kalau kita tidak pahami, kita tidak akan bersyukur. Ya kalau misalkan ada perasaan berat, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, itu wajar. Tetapi ketika kita bersyukur, alhamdulillah, saya bekerja di Taiwan, dibandingkan dengan teman-teman kampung, dia nggak bisa bekerja, dia nggak bisa mendapatkan rezeki atau rupiah yang setara dengan kita. Ya. Itu satu sisi yang harus kita syukuri. Lah ketika itu kita syukuri, ya maka keberadaan kita dalam kebaikan yang mencari ma'isyah di bumi permukaan itu akan ditambah. Oh, kalau kita bisa mensyukuri itu kan, maka apa yang akan kita kerjakan itu menjadi terarah, positif. Itu namanya semakin berkah itu, ya kan. Manutul barakah asyukru ala ni'amillah. Poros daripada keberkahan hidup itu adalah bersyukur atas nikmat Allah.
Kalau orang yang nggak bersyukur dengan nikmatnya Allah itu, ya naudzubillah, dia nggak merasa syukur, ya Allah. Dia nggak sadar ketika di sini dia diberikan banyak nikmat oleh Allah. Dia diberikan banyak rezeki oleh Allah, ya kan. Dia bisa coba misalkan kalau di rumah kita nggak bisa buat majelis-majelisan seperti niki kan, belum harga pulsanya, masya Allah. Lah niki jenengan bisa bermajelis seperti niki kan, bisa sempat ngaji, kemudian juga uang lebaran untuk ibu anak jalan, itu sudah satu kesyukuran yang harus kita syukuri. Kenapa kita harus insecure kemudian walaupun kita menjadi seorang pekerja migran di sini kan gitu. Senyampang kita melakukan semua itu dalam kebaikan, ya kan. Allah tidak mengukur kan. Apakah yang lebih bertakwa itu orang yang ngaji, orang yang menjadi ustadz, ya belum tentu. Apakah yang lebih bertakwa itu orang yang menjadi profesor, belum tentu. Apakah yang lebih bertakwa itu adalah seorang dosen, belum tentu. Apakah orang yang bertakwa itu orang yang menjadi misalkan presiden, ya belum tentu kan. Ya tergantung ya. Ketakwaannya itu ya masing-masing ya nggak bisa kita ukur, nggak bisa kita visualisasikan ketakwaan orang lain niku kan. Nah niku tergantung inna akramakum indallahi atqakum, ya tergantung kembali kepada. Wah, niki artinya enggak artinya gitu cara mengubah insecure, perasaan tidak ketika berinteraksi dengan orang lain itu menjadi sebuah kesyukuran itu, ya kita harus syukur. Contoh lah, jenengan itu kalau kita lihat ngapunten, dengan masifnya banyaknya majelis-majelis keberadaan bangsa Indonesia di Taiwan niku kebetulan kalau ikut aktif di LDNU niku lumayan saestu. Jadi lumayan banyak jumlah istilahnya orang yang masuk Islam melalui jalur majelis-majelis yang jenengan bangun niku. Apakah itu dari jalur NU, jalur omit yang lain. Nah, niku kan walaupun misalkan niki kadang kita sering berselisih antara non-NU dengan mimpin yang lain, ya itu biasa, tapi kita paling tidak memperjuangkan syiar Islam ini. Nah, jadi bagaimana kita membangun kebersamaan niki, jangan sampai kita sesama Islam niki dilihat pecah belah, dilihat ini malah nanti dakwah Islam kita niku akan dinilai tidak bagus, ya kan. Orang-orang di luar Islam akan menilai kok Islam pecah belah begini ya, kok berantakan begini ya sama Islam, kok katanya Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini harus kita jaga. Jadi dengan jumlah niku kan ya sudah ribuan. Ya niku dari ikhtiar panjenengan semua. Kalau yang LDNU ya kita bagian mengakatkan, tetapi kan yang mendialogkan niku ya dari semua unsur masyarakat Indonesia ya. Ya di balik memang ada yang begitu-begitu, nah niku ya kurang lebihnya. Lah itu kesempatan untuk mendakwahkan Islam dengan segala kekurangan kita niku, tidak semua orang memiliki hal itu. Kadang bisa tetapi mereka nggak mau. Artinya nggak, jenengan mau meninggalkan kampung halaman terus begini, itu kan ya suatu pengorbanan yang harus diniatkan lillahi ta'ala itu tadi. Nah, jadi kita bisa bersyukur benar-benar dari lubuk hati yang terdalam itu ketika kita memahami kondisi, ya kan. Kita syukur misalkan ya, apa yang harus saya syukuri dalam diri saya, ya alhamdulillah banyak hal ya. Tinggal jenengan, makanya ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Jadi apa artinya bismi rabbikal ladzi khalaq? Ya kita sadar kita adalah makhluk Allah. Kita semuanya adalah berasal dari Allah. Ya kita syukuri kan, banyak hal-hal yang lain yang berkaitan dengan diri kita saat ini. HP jenengan kalau dibandingkan dengan yang lain-lain sedikit-sedikit sudah Apple segala macam. Sampai Yai Ma'ruf kemarin niku. Waduh di sini saja deh. Mas gimana Yai? Banser HP-nya iPhone. Wah di Indonesia niki ketua ranting aja belum tentu iPhone HP-nya. Saya aja HP-nya HP cetek ini, saya Samsung. Lah maksud ini yang harus dengan syukuri.
Kenapa kita harus minder? Nah, ada dulu bagaimana kemudian mindset yang dibangun, katanya seorang psikolog itu, accept your weakness, focus on your strength. Nah, apa artinya? Terima kelemahan, kekurangan yang kita miliki itu dengan hati yang lapang dan legowo. Alhamdulillah, saya kurangnya di sini. Nggak usah ngeluh, merontak. Bisa kuanci ini nggak gelai. Terima kekurangan kita itu, yaitu sebagai kita memang sebagai manusia yang banyak luput dan kekurangan. Tetapi jenengan harus pinter-pinter mencari apa kelebihan yang jenengan miliki, kemudian fokus di sana lalu kembangkan. Iya kan? Iya, itu. Oh, saya senang majelisan, silahkan ikut. Nanti dengan amal soleh yang kita lakukan, itu akan akan menggiring kita untuk melakukan hal-hal yang banyak positif. Lah niku mungkin untuk pengantar mawon, monggo kita diskusi berdialog, mungkin seputar niki atau pripun ya. Nanti kalau saya bisa jawab ya saya jawab ya. Kalau enggak ya nanti saya cari jawabannya ya. Saya bertanya terus saya nyari-nyari di apa nanti ya. Monggo, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rona Senja, Ramadan kita, hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Saya Sumiasih dari Palembang. Pertanyaan dari saya, kalau tadi insecure itu sudah dijelaskan sedemikian rupa. Nah, ini yang ingin saya tanyakan kebalikannya. Bagaimana cara mengontrol diri, menata hati, trik-triknya apa saja agar tidak kepedean. Tadi artinya insecure itu kan minder. Nah, ini yang saya tanyakan tentang kepedean, karena setelah diamati ternyata sifat kepedean itu justru bisa membunuh seseorang. Nah, seperti itu, bisa mendekatkan pada kesombongan dan lain-lain. Bagaimana trik-triknya agar tidak pede itu tidak menjadi sesuatu yang berlebihan? Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf jika tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi nopo langsung dijawab. Manut kula. Monggo satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja, Ramadan kita, hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Ya Bapak Ustadz, saya Rahmat ya dari Demah Bintoro. Pertanyaannya ini berkaitan dengan tema tadi. Apa mau bahasanya Bu Salihatun Angel kalau insecure? Apa mau? Insecure. Oh, insecure. Wah, angel bahasanya ya insecure. Nah, terkadang ini kan banyak jaga terutama di era milenial kecantikan yang sangat canggih ya untuk menghindari insecure ini kan biasanya yang pesek ngapunten yang kurang berisi, terus yang hitam, yang putih, ini kan biasanya dirubah agar tidak insecure. Nah, itu hukumnya bagaimana? Nah, matur suwun atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Monggo Bapak Ustadz dipersilakan. Terima kasih Bunda Solihatun. Tadi kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Nah, jadi sebenarnya kan kalau kita lihat secara mata rantai, jadi insecure itu lawanan katanya adalah secure kan. Nah, atau karena dia terlalu secure, ya kan. Kalau orang yang insecure maka dia akan low confident gitu kan. Orang yang tidak pede maka dia akan kurang percaya diri. Tetapi orang yang terlalu secure maka dia akan overconfident, akan
terlalu pede dan ingin tampil di depan selalu, gitu kan? Niki juga tidak tidak baik dan positif kemudian baik untuk dirinya sendiri atau tatkala misalkan kita berinteraksi baik di dalam masyarakat ataupun di dalam komunitas jamaah dan sebagainya, ya kan. Malah nanti orang akan risih orang itu ya. Gitu. Nah, maka kemudian mungkin ada prinsip umum ya yang bisa kita yang bisa kita pakai itu sebenarnya kan khairul umuri awsatuha, ya kan. Jadi sebaik-baik perkara itu yuk pertengahan, itu artinya aja sewajarnya, dalam artian nggak terlalu berlebihan lah, nggak terlalu berlebihan. Misalkan saya yakin misalkan kita dalam hal kecantikan pun juga ya, kalau misalkan kita ingin selalu tampil cantik pun kan kita akan menghalalkan banyak hal lah, mungkin akan berdandan yang berlebihan. Itu kalau kita lihat survei mungkin mayoritas laki-laki juga nggak seneng ya, terlalu istilahnya ya, terlalu mungkin celahnya anunya sampai masya Allah, maka kayak boneka nggak natural kemudian overconfident ini. Nah, maka itu yang pertama. Jadi dalam berbagai macam hal itu coba kita terapkan khairul umuri awsatuha. Jadi dalam segala hal, ini kan prinsip yang umum belum kita itu. Sebaik-baik perkara itu adalah awsatuha. Awsatuha itu artinya pertama itu kan ini. Kalau misalkan ya kan, contoh untuk sampai ke ke Indonesia dari Taipei, itu misal kita cukuplah pakai yang paling wow, misal pesawatnya misal ya Eva Air, China Airlines, ya kan. Kenapa kita harus misalkan nyewa jet pribadi kemudian, ya kan? Oh, karena saya ini kan orang konglomerat kaya, harus begini. Kalau nanti pakai pakai China Airlines, Scoot atau apalagi AirAsia, itu gak kelas saya. Itu kan sebenarnya sudut pandang saja. Itu yang pertama. Nah, kalau untuk overconfident ini, nah maka ayo, itu sebenarnya kita sudah ada penyakit hati lah di sana itu. Artinya penyakit hati ingin selalu tampil, sombong, ya kan? Kesombongan. Nah, niku caranya. Niki kalau secara medisnya saya belum tahu banyak ya. Tapi kalau dari sisi agama, mungkin dari kitab-kitab tasawuf itu ya, makanya yang pertama yang bisa sampaikan adalah ayo bangun mindset sebaik-baik hal itu adalah awsatuha. Artinya apa? Kalaupun tentu tadi itu ya, kalau misalkan kita ingin lebih bagus dari China Air dan Eva Airlines, ya monggo mungkin, tapi nggak terlalu berlebihan. Karena yang berlebihan itu mesti nggak akan bagus. Terlalu pede. Dalam diskusi contoh misal, ini masalah mindset dulu kan, masalah paradigma. Kita aktif sekali 2 kali oke lah, tapi kalau terus dominan kan akan enak orang. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini kembali ke kontrol diri, mindset pribadi. Nggak bagus kita jadi orang itu yang overconfident atau overactive, yang terlalu aktif, pengen show up, pengen kelihatan terus, ya kan. Jadi semuanya, saya bisa. Ada kalanya itu enggak baik. Ya, tergantung kondisi. Itu jadi mindset. Yang pertama khairul umuri awsatuha. Hati-hati jangan jadi orang yang selalu sombong, ingin tampil, arogan, itu ketiga. Nah, kemudian selain itu juga ya kan, kalau enggak bisa ya, kalau kita merasa sesuatu misalkan ada sesuatu masalah yang enggak kita bisa selesaikan, ada suatu karakter diri yang kita enggak bisa keluar dari karakter itu, misal
aku ini kok nggak bisa ya meninggalkan begini, meninggalkan sifat ini, arogan. Nggak bisa ya saya meninggalkan sifat apa namanya, sifat overconfident misalnya. Saya nggak bisa ya ninggalin kebiasaan-kebiasaan buruk atau jelek ini. Nah itu saya pernah dengar cuplikan ceramahnya Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau itu mengutip apa namanya, apa yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, bukan Imam Nawawi Banten ya, mengutip apa yang dikutip oleh Imam Nawawi. Beliau yang Imam Nawawi mengutip ijtihadnya para ulama yang mengatakan bahwasanya sebaik-baik zikir itu, karena ini berkaitan dengan Ramadan ya, sebaik-baik zikir itu adalah qiraatul Quran. Maka kemudian membaca Al-Quran itu akan menjadi lebih baik dari zikir-zikir subhanallah, zikir la ilaha illallah dan yang lain-lain. Nah, Ramadan Al-Buti, Syekh Ramadan Al-Buti menambahkan, apabila kita benar-benar bisa terhubung dengan Al-Quran, maka akan menjadikan apa namanya, memberikan solusi bagi masalah kerutan yang kita temukan. Mungkin kita dipenjara oleh sebuah kebiasaan yang tidak bagus, yang kita nggak bisa menterapinya dengan baik itu dengan Al-Quran sebenarnya bisa. Nah pertanyaannya, bagaimana kemudian kita bisa terhubung dengan Al-Quran itu? Itu kadang kita membaca Al-Quran itu hanya sekedar ritual saja. Wis pokoknya baca, karena saya kebagian juz 1 saya baca harus habiskan. Nah, tetapi salah satu makna terhubung dengan Al-Quran itu menurut Syekh Ramadan Al-Buti itu adalah, pertama kita percaya itu dulu makolahnya Imam Nawawi yang disampaikan Syekh Ramadan Al-Buti. Qiraatul Quran adalah sebaik-baik zikir, lebih baik dari yang lainnya, karena itu adalah kalamullah. Kemudian cara terhubung dengan Al-Quran yang paling dasar niku adalah membaca Al-Quran sesuai dengan adab-adab membaca Al-Quran, membacanya dengan makhraj, membacanya dengan tajwid yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh guru-guru kita. Apalagi misalkan sudah ditalaki, lebih-lebih kemarin dari Pondok Yanbu datang kan, sanadnya nyambung ke Arwani Amin Kudus. Lah niku bener-bener jenengan wis, artinya wis nggak usah mungkin 1 hari 2 juz 3 juz ya, kaca saja misalkan sehari niku, tapi jenengan niatkan, ya Allah mudah-mudahan bacaan Quran saya ini menjadi syifa bagi saya, ya kan, jenengan hayati. Caranya kalau kita sudah talaki begitu kan, belum baca silahkan Fatihah ke Rasulullah, kemudian Fatihah ke Yokomoy Arwani, kemudian Yeulin, Fatihah ya Allah apa, ya kan, baca sesuai dengan tajwidnya, baca sesuai dengan adabnya. Lah itu akan menjadi ya sama ya apa bahasanya itu, min kulli fajjin amik gitu kan, atau akan menjadi solusi hal-hal kerutan dalam diri kita itu, keresahan, kegundahan yang akan menyebabkan insecure, akan menjadi pelebur sifat overconfident yang terlalu pede ini. Kalau misalnya itu sebenarnya kita hayati. Lah ini kan kita kadang-kadang nggak menghayati apa yang kita lakukan. Sebenarnya ketika kita kembali ke Al-Quran, wis mungkin kita menafsirkan nggak bisa, baca saja yang benar, yang baik sesuai dengan yang kita pelajari, lebih-lebih di Yanbu yang kemarin datang ke Taiwan. Itu akan menjadi obat. Nah niku yang bisa kita lakukan. Nah kemudian pertanyaan yang kedua, misalkan bagaimana misalkan dengan merubah-rubah niku. Nah mungkin niki yang lebih punya hak untuk menjawab boleh apa enggak. Nah, itu kan teman-teman yang pakar dalam bidang fikih sebenarnya ya. Saya nggak berani menjadi orang yang sok ahli dalam berbagai macam hal. Cuma ya kalau sependek yang saya ketahui bahwasanya operasi plastik gitu kan, atau apa namanya surgery ini gitu kan, lah ada batas-batasan dibolehkannya. Kalau sampai merubah bentuk dan segala macam itu enggak boleh kan, sampai misalkan dimancungkan segala macam, itu kan sampai merubah bentuknya. Artinya karena kenapa ya, karena itu termasuk itu tadi, merubah bentuk apa yang diciptakan Allah, misalkan sampai berubah segala macam. Nah tetapi mungkin ada juga teknologi kecantikan yang
yang dibolehkan. Contoh misalkan dulu saya punya teman anak kedokteran itu, sebenarnya banyak ya, dulu ada rekan saya dosen kedokteran itu, dia itu kelihatan putih banget, sampai saya tanya, dok, jenengan ini putih banget itu apa namanya, sampai ngapunten kayak opo yo, kayak mayat hidup gitu loh, putih kan, jenengan putih banget. Ada dokter siapa namanya, beliau itu apa, istrinya dokter Hardadi kalau nggak salah, dokter Ana apa siapa ya, dulu mantan salah satu dekannya Fakultas Kedokteran Unisma itu. Jadi dengan putih banget dok, kenapa dok? Lah ini mas, apa namanya, karena kan kita itu harus dituntut perfect jadi dokter katanya. Jadi masa kita kebetulan dia spesialis kecantikan. Nah, jadi memang masih ada hal-hal yang dibolehkan. Jadi dia suntik vitamin modelnya. Jadi ada vitamin untuk kulit, itu kulit itu bisa kelihatan seger dan putih banget. Saya nggak pakai apa namanya, nggak pakai apa istilahnya ya, anu yang banyak begitu tunda. Nah cuman ada yang itu ya suntiknya ada yang macam-macam, ada yang berapa kali sebulan dan segala macam. Nah artinya kalau sampai merubah total niku yang banyak masyhur kita ketahui itu memang nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar suntik vitamin dan segala macam itu boleh. Nah tetapi sebenarnya bagi saya itu kan untuk yang begitu-begitu itu tergantung kita sebenarnya ya. Artinya kita itu mau ngapain sih gitu kan, mau ngapain. Yang penting itu kan kita bisa menjaga suami kita nyaman ya kan. Kemudian kita baik gitu ya, kenapa kita harus sampai over demikian gitu kan. Ya kalau artis niku mungkin dia ada tujuan lain ya kan. Tujuan lain dan yang itu ya. Karena dia laku, Pak, kan masih jomblo. Kan? Nah artinya silahkanlah kalau misalkan cari yang masih dibolehkan hukum Islam lah paling tidak. Artinya kalau operasi plastik ini kan pokoknya nggak sampai merubah pol gitu, itu masih ada yang bolehkan. Bahkan kita bisa melihat nanti di klinik itu ini kalau secara MUI-nya listnya bagaimana, Pak, boleh apa enggak. Nah kemarin saya juga kebetulan diskusi sama ada kakak misan saya itu di Lombok itu kan, kebetulan istrinya orang Jember, yang dari Jember kan, Jember Wuluhan ya. Jadi kemarin baru 3 bulan itu dia keluar dari PNS-nya itu, keluar dari ASN, karena dia buka klinik di Lombok itu, klinik hitan. Nah kebetulan kita ada rencana mau ngaji kitab Konun Fitib apa kok ya apa nama kitab Ibnu Sina nih gue loh, ada kitab kedokteran yang pertama Ibnu Sina nih. Nah beliau memang merasa ada beberapa rekan-rekan yang menekuni bidang kesehatan, terutama yang dia lihat itu banyak memang yang sudah keluar dari anuhi katanya, yang keluar dari syariat lah, hanya karena uang sehingga merekayasa segala macam cara supaya orang bisa kelihatan cantik. Nah kalau ini mungkin sih over lah. Ini namanya kalau bahasanya ya Hasim itu kecerdasan yang tidak dikendalikan oleh pikir yang baik. Ya kan? Itu akan berlebihan. Kecerdasan yang tidak dikendalikan dengan zikir yang baik itu. Yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Ya makanya ketika kita membaca itu, mengembangkan sesuatu itu tetap ingat kepada Allah itu supaya tidak berlebihan itu tadi. Lah, memang sekarang niku kan nopo nggih? Dari berbagai macam aspek, bisnis, kesehatan, ya kan, apapun, sandang, pangan, itu kalau katanya orang Buddha nih kan, ayolah kita itu jangan mengembangkan memakan sesuatu itu semuanya kita makan. Kita tidak memikirkan keberlangsungan daripada apa namanya kehidupan di cakrawala ini. Ketika misalkan hal-hal di alam raya ini terlalu kita eksplor, itu kan akan merusak kenormalan alam dan segala macam. Ya contoh lah misalkan banyak orang-orang yang sering operasi segala macam, kayak Jube dengan operasi segala macam, akhirnya ya masih muda meninggal. Ya karena terlalu berlebihan, akhirnya kanker segala macam. Ya mungkin setahun 2 tahun kelihatan oke lah. Tapi umur 45, 50 ya kan enggak bersahabat ya.
Nah, maka solusi terbaik itu kembali ke diri jenengan niat bangun keluarga sing apik, monggo silahkan diniatkan, minta jodoh ke Allah, ikhtiar. Karena kan kita akan dipertemukan niku saestu. Kulo yakin niku dengan orang yang sifatnya niku selevel. Ketika kita menampilkan diri kita yang kita tampilkan, mohon maaf, physically kita, ya kita akan dipertemukan dengan laki-laki yang hanya ingin mencintai fisik kita saja. Tapi ketika yang kita tampilkan ya fisik oke lah, artinya standar, alhamdulillah. Ya maka kita akan dipertemukan dengan laki-laki yang dia senang fisik kita, juga senang kita ala kulli hal. Nah tinggal panjenengan saja. Ya kalau yang ditampilkan saya ngomong apunten, saya mau guys, ya ketemu dengan laki-laki yang gitu-gitu itu. Karena kita itu yang kita tampilkan. Perkara mindset mawon sebenarnya. Kalau misalkan dah ya alhamdulillah kan. Sama sebenarnya selingkuh enggak selingkuh kan. Ya kalau kita sudah memulai semua, kalau pulau sih kalau kita sudah bagus mulainya, kita komunikasi baik segala macam, ya kan. Ya kalau perkara dia selingkuh, yo misal dia yang ninggalin, ya sudah. Berarti dia yang yang apa istilahnya, yang enggak mungkin dia enggak baik untuk kita. Tapi kadang kita bales, ini berantai nanti. Mengenai mindset mawon sebenarnya niku. Lah niki jadi kemana-mana niki. Monggo, mungkin niku. Monggo kalau ada lagi silakan niki sampai jam pinten niki. Belum jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona senja, Ramadan kita dengan khair dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Apa ini tadi temanya kan tentang insecure seperti itu ya. Tentu terus tentang mindset atau pemikiran kita seperti itu. Jika kita selalu berpikir positif seperti itu, terus mengabaikan hal-hal yang memang bukan berkaitan dengan kita seperti itu. Mungkin kalau seandainya kita berteman dengan orang yang mengeluh seperti itu, sedikit mengeluh terus kita itu akhirnya kan kita ingin menjauh, bukan menjauh ya Pak. Iya, karena kan kalau kita terlalu dalam masuk ke dalam membatasi Bu Ani ya. Membatasi ya Pak. Akhirnya kan terus kita fokus ke hal-hal yang memang berkaitan dengan kita dengan positif seperti itu kan, akhirnya nanti jarak ini kan jauh ya Pak. Apa ini termasuk seperti memutus silaturahim atau bagaimana? Karena kalau kita dalam itu benar-benar kayak energi kita itu terkuras seperti itu Pak. Akhirnya lemes dengan sendirinya. Mboten niku pripun Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kalau jawab dulu nggih. Jadi memang secara psikologi ketika orang curhat ke kita niku ya, itu sebenarnya dia sudah meluapkan orang yang, artinya kan pola interaksi antara orang yang curhat dan dicurhati. Ketika orang yang curhat itu dia kan ibaratnya kayak numpahkan bebannya itu kepada orang yang dicurhati. Akhirnya ya memang wajar ketika kita menerima curhat orang itu istilahnya gitu. Kita itu akan ketimpa beban secara psikologis. Nah, makanya di dalam dunia psikolog atau apa segala macam itu kan, kalau kita prinsipnya gini, kalau kita nggak mampu jadi air yang bersih atau kita nggak mampu menjadi sinar di dalam sebuah ruang, kita belum merasa mampu menjadi sinar, itu memang lebih baik kita ku anfusakum wa ahlikum naro. Lebih baik kita jaga diri kita. Oh ngapunten Bu, kayaknya saya belum nggak mampu memberikan solusi mawon. Mungkin neten mawon Bun. Jenengan misalkan nelok kajian opo, misal kayak gini lah. Nanti coba jenengan sampaikan atau gimana, tak waktu atau gimana, atau sama Ibu Niki
atau seperti apa nanti untuk dibantu. Itu alah. Nanti kalau saya yang jenengan ceritakan, malah saya bukan gimana nggih, saya nggak bisa memberikan solusi dan malah akan jadi beban ke saya. Itu caranya. Ini ngapunten sangat. Nah niki mungkin ono kajian opo no. Nah, coba jangan sampaikan itu caranya. Jadi nggak memutus silaturahmi itu. Jadi nggak memutus silaturahmi karena memang ada ku anfusakum wa ahlikum wa ahlikum. Nah, makanya sebenarnya kan ketika ini sebenarnya kita semua sudah punya rumusnya. Makanya sholat itu harus terus diperbaiki, zikir itu harus terus diperbaiki. Ya ibaratnya katanya Al-Ghazali itu di Sirrus Sholat itu di dalam bab sholat di ya itu kan. Orang sholat itu hakikatnya kayak orang mandi, Bu. Sinten mau niki? Bu, sinten mau nanya niki, Bu? Naimatul. Bu Naimatul. Nah, katanya Imam Al-Ghazali, ya punten, niku kan ketika jenengan sholat nggih. Niku ibaratnya kita mandi. Satu kali sholat kita kan sudah kotor nih. Kita sudah dicurhati banyak orang. Kita sudah banyak kotor. Kemudian kita nyemplung mandi di dalam apa misal mandi pakai shower atau mandi di kali dan segala macam. Ibaratnya rohani kita ketika kita sholat itu kita mandi bersih. Tetapi kenapa kita nggak berapa bersih itu? Nah karena memang kita jarang menghayati sholat kita dan terus berniat untuk memperbaiki sholat kita, gitu kan? Dan niku yang sebenarnya kita niatkan, makanya ketika jangan kajian ngaji niku niatos sing apik. Makanya ya biasanya kan bismillahirrahmanirrahim wa itu liridho illah wa bisyafa'ati rasulullah taqarruban ila Allah al-Fatihah. Dan niku maksudnya niatnya. Ya Allah mudah-mudahan ngaji niki untuk mendapat ridho Allah, syafaatnya Kanjeng Nabi, niat taqarrub dumateng Gusti Allah. Lah niku artinya seberapa jauh kadang kita ngaji, kita kajian, kalau itu kita, makanya kan fawailul lil musallin. Kita sholat, kita ngaji, kita kajian, malah kita lalai, kita nggak semakin dekat sama Allah. Itu apa yang salah kira-kira? Majelisnya atau kita? Yo majelisnya tetap benar. Yainya, gurunya, ustadznya, lausenya, ya memang benar. Cuman kita sebagai penerima nih yang belum siap. Siap nggak ketika ada istilahnya itu sebuah keberkahan, air jernih yang sedang disampaikan, air jernih yang sedang banyak itu baik. Nah kalau kita bisa merasakan setiap kali sholat itu layaknya, kalau kita kan sedang kotor nih, kalau kita mandi kan enak banget kan. Udah normal itu 5 kali sehari itu dibuat mandi ruhani. Nah setiap kita mandi subuh kan, untuk mulai aktivitas kita mandi sholat subuh. Setelah beberapa jam, 2, 3, 4 jam capek kerja, jam 12 mandi. Terus nanti mandi asar kan. Maghrib mandi ya kan. Isya sebelum tidur mandi. Niku muhasabah terus. Nah makanya yang paling bagus yang jenengan harus tanamkan gini. Nanti setiap hari niku sebenarnya berpikir positif. Bukan jangan salah, artinya husnuzon itu bukan kemudian membuat kita melalaikan orang lain, enggak. Jadi husnuzon itu bukan kemudian akan apa? Kalau husnuzon pada realnya enggak mungkin husnuzon itu akan mendatangkan hal yang negatif buat kita ya. Karena husnuzon kan berprasangka baik kepada orang itu bukan kemudian kita menjadi orang yang mudah ditipu-tipu, enggak. Oh karena saya husnuzon saya pinjemin aja uang saya. Karena saya husnuzon karena ini itu kan ndak benar juga. Itu yo kita kurang perhitungan jadinya, kita yang jadinya niku apa istilahnya nggih, nggak cerdas lah. Yo kalau kita belum kenal, saya pernah dulu di Malang niku ada orang yang ngakunya orang Bima Lombok. Dia baru keluar dari keluar sering saya banget dulu di pondok itu dicari sama orang. Keluar dari penjara, dia mu'alaf ya. Enggak tahu, tahu nama saya dari mana Pak? Itu dari banner katanya. Saya dicari. Lah terus murung-murung minta uang untuk dia mau beli tiket ke Bima. Saya mikir ini saya beliin apa enggak ya? Kalau saya nggak beliin, saya kok nggak husnuzon. Ya akhirnya yang ini saya mikir gini. Oh gini saja Pak, Bapak sudah makan dulu. Oh Pak, ayo kita. Akhirnya kebetulan di pondok saya di Unisma itu ada dekat sama warung. Akhirnya saya ajak dia ke warung itu, saya ajak makan.
wis Pak mohon maaf kalau Bapak minta. Karena kan kalau kita takut nanti kalau kita berkata enggak dia akan singgung dan segala macam. Kita makan mawon, saya kasih uang. Ya saya waktu masih mahasiswa nggak punya uang, kasih 10.000, kasih berapa, monggo jenengan. Ya terus moro-moro ya ada yang memang benar, ada yang memang nipu, sering hampir 10 kalian gitu tuh dulu sering banget. Nah artinya husnuzon itu kalau benar pada relnya, ya jangan, tidak mungkin akan membuat kita celaka gitu. Nah jadi begitu. Jadi kalau ada hal-hal yang ya harus perhitungan, beramal soleh niku bukan perhitungan itu hitungan sama perhitungan itu enggak. Perhitungan sama hitung-hitungan itu maksudnya kan ya harus sesuai tupoksinya. Sama lah. Oh saya mau berzakat nih, saya mau bersodakoh nih. Oh lebih baik mana saya bersodakoh. Nah kan ada istilah sodakoh produktif. Oh kalau begitu saya tak nyumbang pesantren saya punya uang sekian, nanti kan kalau di sini biar sodakohnya produktif, semakin berkembang pesantren ini jadi semakin bagus. Oh saya punya uang sekian, saya mau beliin ini buku untuk anak-anak pondok, mau beliin kitab untuk perpustakaan pondok biar mereka bisa belajar. Itu sodakoh produktif. Nah, itu maksud saya daripada saya kan. Nah, hal-hal yang ini kan harus tetap bil ilmi, harus dengan ilmu. Lah, itu mungkin kalau nggak nyambung mohon maaf niki memang rodok ngawur-ngawur niki. Monggo. Nggih, niki waktune sampun telas nyuwun barokah doanipun Bapak Ustaz. Nggih, monggo kita sareng-sareng berdoa nggih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas niki tadi Kang Rohmat semuanya nggih, kalau misalnya ada yang kurang berkenan saya mohon maaf kita berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruk'ana wa sujudana wa ta'abbudana bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma sallimna min Ramadan wa sallimhu minna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu billahi siratal mustaqim. Kana a'udzu billahi min syaitanir rajim. Amin. Bapak Ibu semuanya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat berbuka ibadah puasa kita. Amin. Allahumma amin. Shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.